Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini Umi mau kasih video tentang pembahasan soal limit fungsi trigonometri yang kemarin Umi kasih. Ayo, semuanya coba dilihat latihan yang sudah kalian kerjakan. Apakah yang sudah kalian kerjakan itu sudah benar atau belum? Oke, kita mulai ya. Soal nomor 1. Limit X menuju 0 tan X dikali tan 3X per 5X kuadrat. Nah, kemarin kan ada ketentuannya tuh. Limit X menuju 0 dari tan 2X per X itu kan sama dengan 1. Sehingga persamaan ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Jadi, ini kan bentuknya perkalian. Tan 2X tan 3X berarti tinggal 2X dikali 3X per 5X kuadrat. 2 dikali 3, 6x kuadrat per 5x kuadrat. X kuadratnya boleh dicoret, sehingga sisanya 6 per 5. Jadi jawaban akhirnya itu 6 per 5. Coba diperiksa, udah benar atau belum. Nomor 2, limit X menuju 0 dari sin 2X per sin 6X itu sama dengan 2X per 6X. Jadi disederhanakan menjadi 2 per 6. Sama-sama dibagi 2 jadi 1 per 3. Jadi jawaban akhirnya itu 1 per 3 ya. Oke, nomor 3. Limit min X ditambah tan X per X sama dengan min X tambah X. Min X tambah X itu 0. Berarti 0 per X sama dengan 0. Oke ya. Nomor 4, limit X menuju 0, sin 7X tambah tan 3X dikurang sin 5X per tan 9X dikurang tan 3X dikurang sin X. Berarti jadinya 7X tambah 3X kurang 5X per 9X dikurang 3X dikurang X. 7X tambah 3X, 10X. 10X dikurang 5X, 5X. 9X dikurang 3X, 6X. 6X dikurang X, itu 5X. 5X dibagi 5X sama dengan 1. Oke, nomor 5. Sin limit X menuju 0, sin 2X kuadrat per X kuadrat ditambah sin 3X dikuadratin. Jadinya ini 2X kuadrat ya. Kemudian X kuadrat. Nah, di sini kan ada sin 3X dikuadratin, jadinya 3X kuadrat. Sehingga si 3X kuadrat ini kan sama dengan 9X kuadrat. Jadi 2X kuadrat per X kuadrat tambah 9X kuadrat. Ini di depan X kuadrat kan ada 1. 1 ditambah 9 sama dengan 10. X kuadratnya habis ya. Jadi 2 per 10. 2 per 10 sama-sama dibagi 2. Hasilnya 1 per 5. Nomor 6. Limit X menuju 0 itu dari tan X per X kuadrat tambah 2X. Kan sama dengan X per X kuadrat tambah 2X. X kuadrat tambah 2X ini, X-nya boleh dikeluarin jadi seperti ini. Kan sama aja tuh. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali 2 sama dengan 2X, jadi sama. Kemudian X yang atas dengan X yang bawah ini boleh dicoret. Hasilnya 1 per X tambah 2. Oke, masukkan di sini X-nya 0 kemari. Sehingga 1 per 0 ditambah 2 sama dengan 1 per 2. Next. Limit X menuju 0 dari sin 4X ditambah sin 2X per 3X kali cos X. Limit X menuju 0 dari cos X itu kan 1. Jadi ini tinggal 4X tambah 2X per 3X dikali 1. 4X tambah 2X, 6X per 3X sama dengan 2. Next. Limit X menuju 0, 1 dikurang cos 8X per 4X kuadrat. 1 dikurang cos 8X ini bisa dirubah menjadi 2 sin kuadrat 4X. 2 sin kuadrat 4X. Jadi kalau di sini dia 1 dikurang cos 2X, itu berarti
2 sin kuadrat X. Kalau di sini 4X, berarti di sini 2X. Karena di sini 8X, jadi hasilnya 2 sin kuadrat 4X. Yang bawahnya ini tetap. Nah, sin kuadrat 4X ini artinya si 4X-nya dikuadratin. Nah, jadinya begini, 2-nya ini dari sini tetap, 4X-nya dikuadratin itu dari sini, per-nya ini tetap. 4X kuadrat, itu kan 4 kuadrat sama dengan 16. X kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat yang atas ini bisa dibagikan dengan X kuadrat yang bawah. Jadi sisanya 2 dikali 16 per 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nomor 9. Limit T menuju tak hingga T sin 2 per T. Kalau begini kita sudah bisa pakai permisalan. Misalkan Y sama dengan seper T. Berarti T-nya itu sama dengan seper Y, ya kan? Nah, di sini kan T-nya itu menuju tak hingga. Jadi kalau T-nya tak hingga, maka Y-nya itu menuju 0. Karena Y-nya kan seper T, berarti seper tak hingga itu dia mendekati 0. Sehingga persamaan ini bisa berubah menjadi ini. Limit Y menuju 0, di sini kan T. Di sini berubah menjadi seper Y. Dia mengikuti yang ini. Sin-nya tetap 2 per T. Seper T kan sama dengan Y. 2 per T ini sama dengan 2 dikali seper T. Jadi di sini menjadi 2Y. Kalau sudah begini, ya sama seperti yang tadi, tinggal 2Y per Y. Y sama Y bisa dibagikan. Kan Y bagi Y 1 kali 2 hasilnya 2. Nomor 10. Limit X menuju tak hingga. Nah, ini dia fungsinya fungsi aljabar ya, tidak ada trigonometri di sini. Jadi pengerjaannya sama seperti yang sudah dipelajari di kelas 11 yang lalu. Yang mana kita hanya melihat pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut. Pembilang ini kalau kita jabarkan bisa jadi seperti ini. Ingat ya, ini kan pangkatnya 3. Berarti si yang di dalam kurung ini dikalikan sebanyak 3 kali. Bisa juga kita rangkum menjadi seperti ini. Yang satu pangkat 2, yang satunya lagi pangkat 1. Oke ya. Karena kan kalau dia sama, misal A pangkat 2 dikali A pangkat 1 kan sama dengan A pangkat 3. Pangkatnya Y ditambah. Oke, sekarang kita jabarkan yang ini dulu. 1 dikuadratin sama dengan 1. Ya kan? 1 dikuadratin sama dengan 1. 2 dikali 1 dikali min 2. 2 dikali 1, 2. 2 dikali min 2, min 4x. Kemudian, min 2x dikuadratin. Min kuadrat positif, 2 kuadrat, 4, x kuadrat, x kuadrat. Oke ya. Nah, yang ini dia tetap dari atas sini. Pindahkan ke bawah. Penyebutnya juga masih tetap. Sekarang, kita cari pangkat tertingginya. Pembilangnya di sini ada pangkat 4x kuadrat kan, tertingginya. Yang satu lagi pangkat tertingginya ada min 2x. Pindahkan dia ke bawah. Yang satu 4x kuadrat, yang satunya lagi min 2x. Sekarang penyebutnya. Pangkat tertinggi yang sebelah sini itu adalah x. Pindahkan dia ke bawah. Pangkat tertinggi yang penyebut sebelah sini dia 2x kuadrat. Pindahkan lagi dia ke bawah. Yaudah, yang ini aja kita operasikan. Karena kan kita cuma melihat pangkat tertingginya aja. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. X kuadrat dikali X sama dengan X3, X pangkat 3.
Yang bawah, X dikali 2X kuadrat sama dengan 2X pangkat 3. Kan udah sama-sama X pangkat 3 nih. Ya udah, tinggal lihat koefisiennya. Min 8 per 2. Sama dengan min 4. Next. Nomor 11. Limit X menuju tak hingga 4X sin kuadrat 2 per X per tan 2 per X. Ini pakai permisalan seperti nomor berapa tadi? Seperti nomor 9 ya, yang ini tadi. Ini kan pakai permisalan. Di nomor 11 kita juga pakai permisalan. Misalnya yang mana? Y sama dengan seper X. Berarti X sama dengan seper Y. Kalau X yang menuju tak hingga, berarti Y sama dengan seper tak hingga kan? Sehingga ketika X menuju tak hingga, maka Y menuju 0. Persamaan yang atas ini bisa berubah menjadi seperti ini. Limit Y menuju 0, 4 per Y. Kenapa 4 per Y? Karena kan di sini 4X. X itu kan seper Y, jadi 4 dikali seper Y, jadinya 4 per Y. Sin kuadratnya tetap, kemudian 2 per X. 2 per X ini sama dengan 2 dikali seper X. 2 dikali seper X, jadinya 2Y. Yang bawah juga begitu, tan 2Y. Kalau sudah begini, ya udah, tinggal 4 per Y. Ini 2Y-nya kan dikuadratin. Nih, per 2Y. Jadi 4 per Y dikali 2 dikuadratin 4. Y dikuadratin Y kuadrat. Jadi 4Y kuadrat per 2Y. Kalau kita buat jadi bentuk perkalian, jadinya seperti ini. 4 dikali 4Y kuadrat per Y dikali 1 per 2Y. Di sini kan ada Y kuadrat. Di sini Y-nya ada 1, kemudian di sini ada 1 lagi. Jadi kan Y-nya ada 2 juga yang di bawah. Jadi Y kuadrat pembilang bisa dibagikan dengan Y kuadrat si penyebutnya. Tinggal 4 dikali 4 sama dengan 16 per 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Oke, next. Nah, ini juga materi tentang limit tak hingga bentuk aljabar. Seperti yang sudah kita pelajari yang lalu, kalau yang satu ada tanda akar, yang si kawan ini juga seharusnya ada tanda akarnya, ya kan? Nah, biar dia dipayungi tanda akar, kita tambahkan dia kuadrat. Kan si kuadrat ini bakalan hilang sama si akar. Makanya di sini. Jadi kalau kita mau tambahin tanda akar, kita harus kuadratkan mereka. Oke, 2x kuadrat sama dengan 4x kuadrat. Ya kan? 2 dikali 2x, 4x. 4x dikali min 1 sama dengan min 4x. Min 1 dikuadratin 1. Nah, yang ini berasal dari atasnya. Dia ditulis ulang. Oke, kalau sudah sama, yang bentuk awalnya ini sama kan? Berarti bisa kita cari nilainya. Apa rumusnya kemarin? B per 2 akar A dikurang Q per 2 akar P. Sehingga di sini min 4 per 2 akar A. A-nya di sini 4. Dikurang Q, Q-nya di sini min 6. Per 2 akar P. P-nya 4. Jadi min 4 min tambah ya. Min 4 tambah 6 sama dengan 2 dikali akar 4 sama dengan 2. Ya kan? Berarti min 4 ditambah 6 sama dengan 2. Per 2 kali 2. 2 yang atas dengan 2 yang bawah itu bisa dibagikan. Hasilnya 1. Sisa 2 yang bawah ini kan. Berarti hasilnya 1 per 2. Next. Nomor 13. Limit X menuju tak hingga. Ini sama seperti yang tadi. Cuma bedanya
Yang tadi letaknya ini di depan, sekarang letaknya ini di belakang. Caranya sama. Kalau yang atas ini belum ada tanda akarnya, biar ada tanda akarnya kita kuadratkan. Ya, sekarang kita operasikan yang ini. 2x dikuadratin 4x kuadrat. 2 kali 2 kali min 5. 2 kali 2, 4. Kali min 5, min 20x. Kan sini ada x. 2 kali 2x, 4x. 4x dikali min 5, min 20x. Min 5 dikuadratin, positif 25. Di sini sama-sama 4 kan? Kita bisa pakai rumus yang tadi. Apa tadi rumusnya? B per 2 akar A dikurang Q per 2 akar P. B-nya di sini 4. Jadi 4 per 2 akar 4 dikurang Q-nya min 20 kan? Ini min 20. Min 20 per 2 akar 4. Sehingga 4 min plus jadinya. 4 plus 20 sama dengan 24. 2 kali akar 4 itu sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 per 24 per 4 sama dengan 6. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita hari ini. Ini adalah pembahasan latihan yang kemarin. Dipahami, kalau ada yang kurang paham silakan tanyakan lagi ke Umi. Terima kasih atas perhatiannya. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.